Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Azkiyah dengan NIM 20063017 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. RPP pada kali ini yang saya akan jelaskan merupakan RPP dari SMKN 1 Padang Pariaman. Tugas ini saya buat untuk memenuhi perkuliahan dengan dosen pengampu Tersukarti MT. Yang pertama itu nama sekolah SMKN 1 Padang 1 Pariaman dengan mata pelajaran dasar listrik dan elektronika di bidang keahlian teknik otomasi industri kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 untuk alokasi waktu 8 kali 45 menit yang akan saya jelaskan yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dalam RPP itu memuat beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di setiap pertemuannya. Di setiap pertemuan itu terbagi atas 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, durasi waktu yang diberikan yaitu 20 menit. Di mana 20 menit ini di mana di 20 menit awal ini aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan seorang guru yaitu dengan berdoa, cek absen, literasi, dan guru menanyakan pembelajaran terakhir yang disampaikan minggu kemarin atau hari kemarin, kemudian menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, menayangkan video mengenai pembelajaran untuk dipelajari hari ini, dan lain-lainnya. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini berdurasi 320 menit. Nah, pada kegiatan inti ini, siswa akan disuruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan tersebut dilakukan ketika seorang guru telah memberikan materi atau telah memaparkan materi yang akan disampaikan. Kemudian membagi kelompok diskusi, mengumpulkan data dan melakukan evaluasi dari hasil diskusi. Kelompok diskusi ini akan dibagi ketika ketika penyampaian materi telah selesai. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data dari praktek-praktek yang akan dilakukan. Kemudian mengevaluasi dari hasil diskusi. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini berdurasi selama 2 kali 15 menit. Di mana pada kegiatan penutup berisi memberikan kesimpulan, umpan balik, pesan-pesan moral, menyampaikan tugas untuk materi selanjutnya, menyampaikan informasi kegiatan untuk pembelajaran selanjutnya, dan doa. Poin kedua yang ada pada RPP yaitu penilaian. Penilaian ini terbagi atas beberapa poin, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap ini berbentuk teknik yaitu observasi, di mana sikap ini indikator penilaian sikap ini dibagi lagi dalam beberapa poin, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Kemudian ada yang namanya penilaian pengetahuan, di mana penilaian pengetahuan ini berupa teknik penilaian tes tertulis dan bentuk esai. Kemudian ada penilaian praktek peserta didik. Penilaian praktek peserta didik dapat kita lihat pada tabel, yaitu
nama peserta didik, persiapan kerja, proses kerja, hasil kerja, laporan, waktu, dan nilai akhir. Itulah poin-poin yang harus dinilai pada peserta didik ketika sedang praktek. Kemudian ada yang namanya materi ajar. Materi-materi ajar ini harus disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya, agar siswa tersebut tahu akan apa yang harus ia lakukan ketika melakukan praktek, agar tidak salah dalam melakukan praktek tersebut. Materi-materinya itu tujuan, seorang guru itu harus bisa menyampaikan tujuan yang harus dicapai oleh seorang murid dalam mempelajari materi tersebut. Kemudian definisi. Seorang guru harus mendefinisikan. Semisalkan materi yang akan diajarkan mengenai listrik ataupun mengenai transformator. Jadi seorang guru harus menyampaikan apa definisinya tersebut. Kemudian sistem kerja. Sistem kerja ini sangat dibutuhkan oleh seorang siswa agar dalam praktek yang dilakukan oleh siswa tersebut tidak salah dan dilakukan oleh siswanya dengan benar. Kemudian rumus atau persamaan. Rumus atau persamaan ini juga sangat dibutuhkan oleh seorang siswa agar dalam praktek tersebut dia dapat merumuskan atau memberikan persamaan-persamaan yang ia dapat dalam prakteknya tersebut. Baiklah, sekianlah hasil dari pemaparan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran di SMKN 1 Pariaman. Atas kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.